Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang langkah-langkah menyusun non-teks yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ayu Lestari Nabarus Nuhaji, Regina Mahmud, Monica Lendo, dan Petra Sinulan. Nah, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen non-test. Teknik non-test adalah suatu alat penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana interpretasi jawaban tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Sedangkan teknik penilaian non-tes tulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-lisan. Adapun menurut Hashim, di mana penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contohnya, penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk bahasa, percobaan laboratorium, sains, bongkar pasang mesin, teknik, dan sebagainya. Nah, penilaian yang dilakukan dengan teknik non-tes terutama bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap hidup atau affective domain dan ranah keterampilan atau psikomotorik domain. Kemampuan psikomotor atau psikomotorik domain adalah kemampuan yang berhubungan dengan gerak, yaitu kemampuan dalam menggunakan otot-otot seperti berjalan, lari, melompat, berenang, melukis, membongkar dan memasang peralatan dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia psikologi, kemampuan psikomotor dibagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu gerak refleks, gerak dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-diskursif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penyusunan non-tes, di mana teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran pada umumnya, kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Nah, hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan siswa. Seiring dengan berlakunya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan kompetensi yang diukur, aspek yang akan diukur, pengetahuan, keterampilan atau sikap, kemampuan siswa yang akan diukur, sarana dan prasarana yang ada. Pengamatan berstruktur. Kegiatan pengamatan itu telah diatur sebelumnya. Isi, maksud, objek yang diamati, kerangka kerja dan lain-lain telah ditetapkan sebelumnya kegiatan pengamatan dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan hanya dilakukan terhadap data-data yang sesuai dengan cakupan bidang kebutuhan seperti yang telah ditetapkan sejak semula. Lain halnya dengan pengamatan tak berstruktur. Dalam melakukan pengamatannya, si pengamat tidak dibatasi oleh kerangka kerja yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setiap data yang muncul yang dianggap relevan dengan tujuan pengamatannya langsung dicatat. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
Teknik pengamatan jika dilakukan untuk melihat apakah perubahan siswa sudah benar atau tidak dapat dikategorikan sebagai teknik tes. Misalnya, jika dalam praktek olahraga seorang guru akan melihat apakah cara melempar lombing seseorang sudah sesuai dengan teori atau tidak, maka pengamatan jenis ini terkategori sebagai teknik tes. Tetapi jika pengamatan dilakukan terhadap aspek efektif seperti cara seseorang siswa bersikap terhadap guru, menjaga kebersihan, perhatian terhadap tugas-tugas sekolah, dan sebagainya, maka teknik ini termasuk teknik pengamatan atau observasi, yang adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Contoh aspek yang diamati pada pelajaran pertama, pelajaran matematika atau ketelitian. Yang pertama yaitu kecepatan kerja, kedua kerjasama, ketiga kejujuran. Contoh aspek yang kedua dalam mata pelajaran yang kedua, bahasa Indonesia. Yang pertama kerapian dan kebenaran tulisan, yang kedua kesantunan berbahasa, yang ketiga kecermatan berbahasa. Termasuk pada contoh aspek pelajaran pada pelajaran yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, inisiatif, toleransi, kebersihan, dan kerapihan. Termasuk pada alat atau instrumen. Skala sikap. Skala sikap adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pernyataan sikap tentang sesuatu yang jawabannya dinyatakan secara berskala, misalnya skala 3, 4, atau 5. Pengembangan skala sikap dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan objek sikap yang akan dikembangkan. Skalanya misalnya sikap terhadap kebersihan. 2. Memilih dan membuat daftar dari konsep dan kata sifat yang relevan dengan objek penilaian sikap. Misalnya menarik, menyenangkan, mudah dipelajari, dan sebagainya. 3. Memilih kata sifat yang tepat dan akan digunakan dalam skala. 4. Menentukan skala dan penskoran. Kuesioner. Kuesioner merupakan bentuk lain dari teknik non-teks. Secara umum, ada dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner tertutup dan terbuka. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah disediakan alternatif jawabannya sehingga respon tinggal memilih dan sesuai dengan keadaan dirinya. Sedangkan kuesioner terbuka adalah kuesioner yang jawabannya belum disediakan, sehingga responden bebas menulis apa yang dia rasakan. Satu hal yang menjadi ciri utama kuesioner adalah dalam kuesioner tidak ada jawaban benar atau salah. Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya tentang latar belakang keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Sekian materi dari kami kelompok 2, sampai bertemu kembali.